Raja merasa memiliki segalanya, maka orang wajar berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga dalam poin ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kemudian mencoba spekulatif, berspekulasi terhadap kerajaan Saudi hari ini. Kata mereka, jika meninggal Raja Salman, maka akan terjadi pertikaian yang besar di antara para saudara. Fakta daripada apa yang terjadi hari ini, perebutan kekuasaan di Saudi Arabia itu menjadi poin dan begitu diseriusi oleh para pengamat politik hari ini. Bisa kita lihat betapa perang dingin antara, mohon maaf, mereka di dalam untuk merebutkan kekuasaan. Karena mohon maaf, setelah ini itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Ketika Raja Salman masih hidup, bayangkan arus liberalisme dan sekulerisme oleh Muhammad ibn Salman begitu kencang masuk ke dalam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, kemudian Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ah fitanan ka qita'il laili yusbihu ar-rajul mu'min fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Kemudian wa yumsi kafiran wa yusbih wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mas wal mashi fiha khairun minas sa'i. Fakassaru kisikum wa qatta'u autarakum wadribu bisuyufikum al-hijarata fa in dakhala ala ahadikum falyakum ka khairi ibni adam. Kata Nabi, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan bermunculan fitnah-fitnah, dan fitnah-fitnah yang besar bagi umat muslim, bagaikan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari mereka beriman, maka malamnya mereka menjadi kafir. Sebaliknya, ketika malam mereka beriman, paginya mereka menjadi kafir. Dan kemudian orang-orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang-orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang-orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang-orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukullah pedang-pedang kalian ke batu. Jika salah seorang di antara kalian dimasukkan fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Penjelasan daripada hadis ini menurut para ulama, ketika di akhir zaman itu, kehidupan itu manusia berada dalam kondisi yang terombang-ambing. Ketidakjelasan antara kebaikan dan keburukan itu menjadi patokan. Maka jika ketemu kita dengan kondisi seperti ini, kata Nabi, jadilah seperti anak Adam di antara salah satu di antara keduanya. Terjadi pertikaian antara anak Nabi Adam, antara Habil dan Qabil. Maka jadilah yang terbaik di antara keduanya. Sehingga kata para ulama yang terbaik itu adalah Habil, maka jadilah seperti Habil. Maksudnya apa? Berdiri pada posisi yang terbaik. Meskipun ketika itu menjadi manusia yang paling aneh di tengah kebaikan tersebut. Artinya, kelak di akhir zaman kebaikan itu adalah sesuatu yang aneh, hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah. Maka disebutkan oleh Nabi, ada orang-orang yang mengaku berislam, malam hari mereka beriman, pagi hari mereka kafir. Paginya mereka beriman, malamnya mereka kafir. Maksudnya begini, ada orang-orang yang mudah menggonta-ganti keimanan mereka kepada Allah. Di mana ada kepentingan kami tak beriman, di mana tidak ada kepentingan kami beriman. Begitu sebaliknya. Ketika mereka penting dengan ayat Al-Quran, mereka beriman kepada Allah. Ketika mereka tidak penting dengan ayat Al-Quran, mereka menolak.
Ketika ayat Al-Quran itu sejalan dengan keinginan mereka, mereka imani. Ketika mereka tidak sejalan atau ayat tidak sejalan dengan keinginan mereka, mereka ingkari. Sehingga bermunculan orang-orang yang kafir min ba'dihim. Nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian, kami kufur kepada sebagian. Sehingga tidak salah kelak di akhir zaman, kata Nabi, sulit mencari orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Sehingga yang terjebak dalam kondisi-kondisi seperti ini, kata Nabi, mereka yang terjebak dalam fitnah seperti ini, maka berdirilah pada posisi yang sesungguhnya, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika Nabi berkata kepada kita semua dalam hadisnya, aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut tidak akan tersesat. Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, kelak sunnah itu, sunnahku, kata Nabi, akan ditinggalkan. Tidak akan terjadi hari kiamat ketika sunnahku akan ditinggalkan. Jadi umat muslim asing dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika umat muslim tak mau lagi menjalankan sunnah-sunnah Nabi, atau justru sebaliknya, sunnah itu justru bukan dikerjakan tapi justru diingkari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan tanpa sebab Nabi mengatakan demikian. Karena kemunduran pemahaman dan nilai-nilai agama serta kebodohan terhadap akidah-akidah yang benar dan keislaman yang baik, ini menjadi poin. Ketika Nabi berkata diangkat orang berilmu, yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Ketika orang-orang berilmu diangkat, kemudian yang tersisa adalah kebodohan, kata Nabi. Itu adalah indikasi akan bermunculannya orang-orang yang bodoh atau mengaku alim. Orang-orang yang mengaku alim, orang-orang yang menganggap diri dia alim, pada hakikatnya mereka tidak alim, terkhusus dalam bidang agama. Kenapa? Karena justru kelak di akhir zaman, kata Nabi, yang akan mengantarkan kepada kehancuran, atau mereka yang akan mengantar kepada pintu neraka Jahannam. Du'atun ila abwabi Jahannam. Ini bagian daripada fitnah. Maka kata Nabi, salah satu fitnah yang nampak kelak adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, pada hakikatnya mereka tak beriman kepada Allah. Bermunculan orang-orang yang, mohon maaf, mengaku beriman kepada Allah di siang hari atau di pagi hari, tapi malam harinya justru mereka kembali kepada kekufurannya. Kita lihat sekarang seberapa banyak hari ini manusia, mungkin ini bukan cocokologi, ini bukan cocokologi, tapi berdasarkan pengamatan kita masing-masing, berapa banyak orang yang hari ini meremehkan nilai-nilai agama. Berapa banyak orang hari ini yang tidak mau kembali kepada nilai-nilai agama, gengsi. Betapa banyaknya orang hari ini lebih kembali kepada apa yang menjadi keinginan dan kepentingan, tanpa mau bersandar kepada pemahaman agama yang baik dan benar. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan kembalinya orang-orang kepada kekufuran. Dalam arti lain adalah banyak orang meninggalkan yang disebut dengan nilai-nilai agama. Kemudian seorang penyeru, Rasulullah SAW, berseru. Kata beliau, salat berjamaah. Lalu kami berkumpul bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan wajib baginya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui, dan memberikan peringatan kepada mereka dari kejelekan yang ia ketahui. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya di awal, dan orang yang ada di akhir akan tertimpa musibah, juga berbagai perkara yang kalian ingkari. Dan datanglah kepada mereka fitnah, sebagiannya menjadi lebih ringan, sebagiannya menjadi lebih besar. Lalu seorang yang mukmin berkata, ini, maka barang siapa ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Hadis ini bukan tanpa sebab. Saking banyaknya fitnah akhir zaman yang mengajak kepada kekufuran, ketakutan Nabi terhadap umatnya adalah takutnya kembalinya para umat-umat tersebut kepada kekufuran. Kita akan lihat Bapak Ibu, berapa besarnya persoalan TBC. Tahu TBC Bapak Ibu? Tahayul, bid'ah, khurafat, kemudian apa lagi? Oh, ini semua TBC. Kesyirikan,
Itu semua mengantarkan kepada kekufuran. Orang yang meninggalkan dosa, menganggap dosa besar menjadi dosa yang biasa, kufur. Mempertuhankan manusia, kufur. Dan perbuatan-perbuatan yang lain yang sederhana mengantarkan kita kepada kekufuran. Ingat, poinnya adalah akidah. Sehingga bukan tanpa sebab ketika Nabi menyampaikan ini, ketakutan Nabi, saking tahunya Nabi bahwa keadaan di akhir zaman itu banyak yang kembali kepada kekufuran. Maka ibu bapak ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang kemudian menjadi pusat perhatian Nabi. Sehingga ketakutan Nabi terhadap yang akan menimpa umatnya kelak di akhir zaman, Nabi sampaikan. Apa tujuan Nabi menyampaikan ini? Agar kita yang mendengar menjadi orang-orang yang berilmu dan kembali kepada yang dikatakan oleh Nabi, bersegeralah kalian solat. Artinya apa? Jadilah orang yang ketika itu berpegang teguh pada nilai agama, terkhusus solat. Karena kalau orang yang berpegang teguh pada solat itu tidak mungkin goyang, yang benar solatnya. Kalau tidak benar solatnya juga goyang. Kenapa begitu? Karena banyak yang solat tapi mohon maaf melenceng juga. Ini poin penting bagi kita. Artinya apa? Memahami bentuk nilai hukum daripada solat yang benar itu adalah kewajiban, agar kita bisa bertahan dan berpegang teguh dan istiqamah daripada itu. Sampai-sampai Nabi berkatakan begini, mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Maka mintalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada fitnah-fitnah kelak yang terjadi di akhir zaman. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada pemahaman tentang fitnah-fitnah akhir zaman hari ini, Bapak ibu, apa yang dikatakan Nabi mulai terbukti sedikit demi sedikit. Ini bukan cocokologi. Kenapa? Karena pengamatan keadaan. Kita ambil contoh misalkan ketika perzinahan, kita ambil contoh misalkan riba, kita ambil contoh dari perbuatan-perbuatan yang lain, bercampurnya laki-laki dan perempuan menjadi satu fitnah. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Salah satu fitnah yang menjadi bukti hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, ketika berantemnya, bertikainya saudara dengan saudara hanya karena tahta, jabatan, harta, wanita, dan apa yang mereka ingin miliki. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi berkata kelak di akhir zaman harta itu menjadi rebutan, maka mereka tidak akan melihat apakah mereka itu saudaraku atau bukan saudaraku. Itu akan menjadi persoalan. Sama ketika Nabi berkata tentang masalah tahta, kekuasaan. Bayangkan kelak, kata Nabi, kekuasaan itu menjadi rebutan. Sehingga mohon maaf, mau dia adikku, mau dia abangku, mau dia kakakku, kekuasaan itu menjadi rebutan. Kita lihat betapa mudahnya orang bertikai hari ini hanya persoalan kekuasaan. Itu kalau bukan karena dha'ful iman, kelemahan iman. Kembali kepada poin yang tadi, saking lemahnya iman, sehingga mohon maaf merebutkan kekuasaan dan tahta, merebutkan kekuasaan dan harta. Apa yang mereka harapkan dari tahta dan kekuasaan? Penghormatan, penghargaan dan kekuasaan. Kalau bukan itu tidak ada. Mereka hanya berharap kami jadi orang yang berkuasa dan kuat agar orang menghormati kami, menghargai kami, dan kami bisa memiliki apapun yang kami inginkan. Kita lihat kasus raja-raja hari ini. Kelihatan, lihat bagaimana megahnya mereka. Raja Harun Ar-Rasyid atau Sultan Harun Ar-Rasyid diperingatkan oleh orang yang gila tentang kematian dan tidak dibawanya semua yang dia miliki, menangis. Raja hari ini ketika diperingatkan akan kematian, mereka berkata, kami lebih mengerti daripada Anda. Coba bayangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu yang nampak hari ini adalah, yang menjadi sorotan kita hari ini adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri tegak di tengah, mohon maaf, umat muslim hari ini. Berapa banyak kerajaan-kerajaan negara yang dengan kerajaannya kaya. Kita lihat Saudi Arabia, kemudian Brunei Darussalam, kemudian kerajaan-kerajaan yang lain, Qatar, semua memiliki kekayaan yang melimpah. Mohon maaf, tidak bisa kita berbicara di situ tentang rasis. Oh, yang kaya harus berbaur dengan yang miskin, yang miskin harus berbaur dengan yang kaya. Tidak, yang kaya akan mencolok akan kekayaannya, yang miskin akan mencolok dengan kemiskinannya. Bayangkan ketika posisi di akhir zaman, kata Nabi, kekayaan menjadi salah satu harapan. Kekayaan
kekayaan menjadi satu harapan agar mereka dihormati, kekuasaan akan diperebutkan agar mereka dihargai dan dihormati, dan itu menjadi persoalan. Uniknya Nabi berkata akan terjadi pertikaian di antara mereka, akan terjadi pertikaian, perebutan kekuasaan, runtuhnya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, bukan tanpa sebab, bukan disebabkan oleh faktor eksternal seutuhnya, tapi juga disebabkan oleh faktor internal. Maka yang kita takutkan hari ini Bapak Ibu, dari satu riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi di dalam hadisnya? Kata Nabi yang artinya 3 orang yang merupakan putra khalifah itu saling bertikai. Meskipun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, 3 orang yang merupakan putra khalifah itu saling bertikai memperebutkan harta kekayaan dan kekuasaan. Harta itu tidak akan menjadi milik salah satu di antara ketiganya. Kemudian muncullah panji hitam dari arah timur. Mereka akan membunuh kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia. Kemudian ia menyebutkan sesuatu yang akan tidak menghafalnya. Kemudian Nabi berkata, jika kalian melihatnya maka berbaiatlah walaupun dengan cara merangkak di atas salju. Ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebagian ulama mencoba melihat fenomena ini. Salah satu fenomena ini yang mereka lihat adalah pada kerajaan Saudi Arabia. Kenapa demikian? Karena di tengah arus liberalisme dan sekulerisme yang masuk kepada Saudi Arabia hari ini, itu sungguh sangat menakutkan. Ketika proyek-proyek yang dibangun oleh Muhammad bin Salman itu justru mengajak atau mengantar untuk jauh daripada Allah. Kita lihat ketika perempuan diberikan kebebasan, ketika mohon maaf fitnah-fitnah yang terjadi di Saudi Arabia, mereka buat replika Ka'bah, berjoget, kemudian ada studio-studio, ada tempat perjudian dan lain sebagainya di Saudi Arabia. Bukan, ini kita tidak sedang menjelekkan Saudi Arabia, tapi kita sedang melihat fenomena yang terjadi di sana. Artinya apa? Ini sistem kekerajaan. Artinya apa? Bisakah kita mengambil poin atau pelajaran daripada demikian? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, oleh sebagian ulama mengatakan ini bagian daripada fitnah. Bayangkan, tidak usah terlalu jauh, harta warisan yang ditinggalkan mampu membuat orang bertikai. Apalagi begitu banyak harta yang ditinggalkan oleh raja. Raja merasa memiliki segalanya, maka orang wajar berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga dalam poin ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kemudian mencoba spekulatif, berspekulasi terhadap kerajaan Saudi hari ini. Kata mereka, jika meninggal Raja Salman, maka akan terjadi pertikaian yang besar di antara para saudara. Oleh para sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak bisa dipegang. Ada yang mengatakan hadis ini mungkar, tertolak. Tapi ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hadis yang dhaif dan lemah bisa diambil sebagai motivasi, tapi tidak bisa diambil sebagai alasan. Memang sebagian golongan menolak mentah-mentah hadis dhaif, dhaif jiddan, lemah banget, dan kemudian hadis palsu. Mereka tidak bisa menerima hadis tersebut. Tapi sebagian yang lagi itu mengatakan boleh hadis dhaif atau hadis lemah itu diambil manfaat, faidah serta motivasi. Tujuannya apa? Untuk melihat. Tujuannya apa? Agar mendapat keberkahan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlepas daripada pertikaian hadis ini dhaif atau dhaif banget atau mungkar, kita lihat fakta daripada apa yang terjadi hari ini. Perebutan kekuasaan di Saudi Arabia itu menjadi poin dan begitu diseriusi oleh para pengamat politik hari ini. Bisa kita lihat betapa perang dingin antara, mohon maaf, mereka di dalam untuk merebutkan kekuasaan. Karena mohon maaf, setelah ini itu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Ketika Raja Salman masih hidup, bayangkan arus liberalisme dan sekulerisme oleh Muhammad ibn Salman begitu kencang masuk ke dalam. Sehingga mohon maaf, Bapak Ibu kalau datang berangkat umroh, itu mohon maaf, perempuan sudah banyak pakai celana lepis. Itu orang asli Arab. Dan ini nyata Pak. Dan sekarang itu boleh masuk untuk ziarah orang-orang non-muslim. Bisa masuk baik ke Mekah maupun ke Madinah. Ini bukan fitnah, karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri
Bayangkan, artinya apa? Ketika tanah suci sudah dimasuki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ini menjadi poin penting bagi kita dan perhatian kita. Artinya kedekatan hari kiamat semakin nampak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlepas daripada benar atau salahnya hadis tersebut, terlepas daripada, anggap hadis ini palsu, anggaplah hadis ini palsu, tapi kita lihat fenomena, kita melihat fenomena betapa dulunya Mekah dan Madinah diharamkan bagi non muslim. Ada sebab pada masa Daulah Abbasiyah diusir semua orang kafir masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Tidak boleh masuk, tidak boleh tinggal di situ. Bukan tanpa sebab, karena orang ketika itu, mohon maaf, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kerjaannya bikin rusuh dan rusak. Termasuk orang-orang munafik yang berada di kalangan umat muslim ketika itu. Diusir, dihabisi, sampai mereka lari tunggang langgang. Tapi hari ini fitnah itu akan muncul dari arah timur. Bisa dari timur tengah, bisa dari arah timurnya, bisa dari arah Irak, Kufah, Damaskus dan lain sebagainya, bisa juga datang daripada timur tengah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita lihat fenomena yang selanjutnya, ketika minyak menjadi perebutan, dan itu akan menjadi perebutan negara antara satu negara dengan negara yang lain. Ini dalam kacamata politik, bukan dalam kacamata agama. Dalam kacamata politik, perebutan minyak hari ini, itu semua negara yang memiliki minyak akan menjadi negara terkaya. Saudi dulu negara hanya tandus saja, sekarang dengan ditemukannya minyak menjadi negara kaya raya. Tapi apa yang diinginkan oleh Muhammad bin Salman hari ini? Mereka mengatakan minyak akan habis dan tidak akan dijadikan pegangan untuk selanjutnya. Salah satu caranya yang akan dia buat adalah membangun pariwisata sebagus mungkin dan seindah mungkin, sehingga yang diinginkan oleh dia bagaimana menarik turis-turis untuk datang ke negara Arab Saudi. Dan kemudian yang ketiga yang diinginkan oleh beliau, mereka ingin merubah kacamata Eropanya Timur Tengah adalah Saudi Arabia. Artinya apa? Kalau mereka berbicara Eropanya Saudi Arabia, Eropanya Timur Tengah adalah Saudi Arabia, artinya apa? Salah satu karakter daripada Eropa hari ini adalah sekulerisme, jauhnya daripada nilai-nilai agama. Kalau kita kembalikan kepada poin yang pertama dari hadis yang kita sampaikan, berapa banyak fitnah-fitnah yang timbul hari ini, itu fitnah-fitnah yang terbesarnya adalah jauhnya umat muslim daripada fitnah, jauhnya umat muslim daripada nilai-nilai agama. Kita lihat ketika seorang wanita berjoget. Dulu Arab Saudi itu Pak anti dengan joget. Sekarang mohon maaf itu Pak, di Riyadh itu kalau Bapak lihat, ya Arab, kita takut Pak, bahkan lebih parah daripada Eropa itu sendiri. Mereka berjoget, berdansa, perempuan tanpa kerudung, laki-laki dan lain sebagainya bercampur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan mohon maaf sudah mulai masuk pula bioskop. Itu biasa Ustaz, cuman bioskop. Tempat judi sudah banyak masuk di sana. Meskipun tidak di Mekah dan Madinah, tapi di tempat-tempat yang lain daripada Saudi Arabia. Dulu ada satu tempat di Al-Ula itu tidak boleh ditempuh, hari ini dibuka sebagai wisata. Dulu salah satu tempat di Saudi Arabia itu di Al-Ula namanya, itu ada peninggalan tempat yang bersejarah. Salah satunya itu tempat ada orang-orang yang terlaknat pada masa dahulu oleh Nabi, tidak boleh berkunjung ke situ. Hari ini dibuka, siapapun boleh berkunjung, mau muslim non muslim silahkan. Padahal dulu disampaikan oleh Nabi tidak boleh berkunjung tempat terlaknat tersebut. Itu ada di Saudi Arabia, jarak 400 km daripada kota Madinah, namanya Al-Ula. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan semakin meluasnya arus liberalisme dan sekulerisme yang merubah pola pikir masyarakat, yang mengajak kita untuk, mohon maaf, sedikit demi sedikit menjauh daripada nilai-nilai agama. Artinya begini, ketika perempuan menjaga dengan baik kehormatannya, ketika perempuan menjaga dengan baik auratnya, muncul kebijakan-kebijakan untuk memberikan keleluasan kepada perempuan untuk mendapatkan haknya seperti dengan laki-laki. Padahal tidak ada sedikit pun Islam bertujuan untuk mengkerdilkan perempuan. Tapi lihat yang dikembangkan oleh konsep feminisme, bagaimana perempuan hari ini
itu sama seperti dengan laki-laki, bahkan lebih parah lagi ketika mereka sudah berkuasa, ketika mereka sudah punya harta. Ini disebabkan masuknya pemikiran yang merusak. Pada hakikatnya mereka jauh daripada nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan suaminya. Begitulah arus itu masuk dan disiapkan oleh mereka. Saudi Arabia anti dengan musik dahulunya, sekarang tidak. Semua tempat, meskipun di Mekah dan di Madinah itu terjaga, tapi di tempat lain, di Saudi Arabia, Riyadh, Jeddah, bebas. Perempuan boleh tidak berkerudung, itu haknya mereka. Itu terserah, kata mereka, itu haknya kalian. Perempuan boleh nyetir mobil, boleh jualan, boleh ke pasar dan lain sebagainya, silahkan. Bahkan mohon maaf, perempuan boleh masuk dalam taksi sekalipun cuman hanya perempuan itu dengan supirnya. Dulu tidak boleh, Pak. Mereka anggap itu kongkongan bagi perempuan. Mereka anggap itu diskriminasi bagi perempuan. Itu tidak membuat leluasa bagi hak-haknya perempuan, sehingga terjadi mohon maaf pengkerdilan terhadap perempuan. Sehingga diajukanlah satu pengajuan agar hak dan kebebasan perempuan diberikan oleh Muhammad ibn Salman, dibuka. Inilah yang kemudian menjadi ketakutan oleh para ulama hari ini, dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Muhammad ibn Salman yang ingin membuat kaca atau kacamata Eropa di Saudi Arabia menjadi pusat perhatian oleh para ulama, menjadi poin penting bagi para ulama, menjadi diskusi penting bagi para ulama untuk kemudian melihat ini akan berdampak negatif kepada siapa? Kepada umat muslim seluruhnya. Jadi kalau Saudi saja berubah, maka semua akan berubah. Kenapa? Kiblat kita di situ. Maka sebagian ulama yang mencoba untuk melawan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh mereka, oleh pemerintah, oleh pangeran, maka ulama-ulama tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Artinya apa? Diktator. Satu karakter, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul pemimpin yang diktator, kata Nabi. Mulkun adud. Dan itu sudah ditampakkan hari ini. Bagi setiap para ulama yang mengkritik daripada kebijakan pemerintah Saudi Arabia akan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan sampai hari ini masih ada ulama yang belum dikeluarkan. Bahkan sampai hari ini masih banyak buku-buku daripada para ulama yang tidak boleh terbit, termasuk Syekh Al-Arifi, seorang ulama ketika itu yang mengkritik, dimasukkan pada tahun 2013 dan dikeluarkan pada tahun 2016. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari indikasi qita'un ka qita'il lail, kata Nabi, akan terjadi di akhir zaman itu kondisinya semua gelap. Artinya gelap di sini adalah semua akan melihat keburukan-keburukan itu berkembang di tengah umat muslim, yang paginya beriman, malamnya berubah menjadi kafir. Artinya apa? Sama seperti yang tadi kita katakan, untuk mendapatkan harta, kekuasaan dan lain sebagainya, pada hakikatnya yang haram bisa mereka halalkan, pada hakikatnya yang salah bisa mereka benarkan. Dan ini kebalikannya. Maka tak salah ketika Nabi berkata, jagalah. Apa yang harus dijaga? Dirimu. Apa yang harus kita jaga? Diri kita, ibadah kita. Berpegang teguhlah kepada nilai-nilai agama, karena yang selamat, kata Nabi, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Sekarang kita kembalikan kepada kondisi kita hari ini. Melihat di pada sekeliling kita, berapa banyak orang-orang yang mohon maaf, berapa banyak di antara mereka yang perhatian dengan apa yang kita rasakan, kita katakan hari ini. Berapa banyak di antara mereka yang perhatian dengan kondisi seperti ini. Hanya segelintir orang. Yang penting mereka dininabobokkan dengan mohon maaf harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, wanita dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan mereka lalai daripada kewajiban mereka kepada Allah. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi kondisi-kondisi seperti yang tidak diinginkan, yang kita semua tidak menginginkan itu, tapi kondisi itu pasti terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bagi kita, mudah-mudahan bisa memetik daripada kejadian-kejadian hari ini sebagai motivasi untuk kita semakin dekat dengan Allah, dan kita terselamatkan daripada fitnah-fitnah tersebut yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, berpegang teguhlah, memohonlah kepada Allah agar terlepas daripada fitnah, baik zahir maupun batin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.